wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus TKM Musola Rawdatul Hasanah Ketua TKM Bapak Selamat Riyadi, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh, para hujat, seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita duduk di taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah bahas tentang sebuah kisah bagaimana pentingnya melakukan fidaan. Fidaan itu membaca zikir la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, sebanyak 70.000 kali. Dan itu memberikan sebuah keberkahan yang luar biasa. Yang pertama, fidaan aninnar, yaitu usaha untuk terbebas dari neraka, terbebas dari siksa besok di akhirat dengan cara membaca 70.000 kali. Sudah dikerjakan belum, Bu? Alhamdulillah apa ya? Sudah mulai dicicil belum? Mulai cicil, Pak. Jangan nunggu entar-entar. Belum Pak RW, Pak RT dikerjakan nggak? Tapi kalau roman-romannya kebal dengan neraka ya nggak usah dibaca. Nggak usah. Ini yang bagi merasa nggak kebal, baca. Pak RW kebal kan ya? Baca, nggak merasa nggak kebal, baca. Saya takut. Nah, baca. Kita lanjutkan kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lanjutannya. Fa'amiltu minha li ahli. Fa'amiltu, maka aku juga mengerjakan. Ini masih tentang kisah dari Syekh Abu Yazid Al-Qutubi. Fa'amiltu, maka aku juga mengerjakan minha, dari fidaan tersebut. Aku kerjakan di ahli, untuk keluargaku, untuk orang tua, bapak, ibu, atau untuk kakek, nenek, untuk anak. Silakan diniatkan masing-masing. Tapi yang terpenting, sebelum diniatkan kepada orang lain, kerjakan dulu untuk diri sendiri. Kalau udah beres, baru dimulai lagi niatkan untuk terserah siapa yang bapak ibu sayangi. Apalagi kalau kita punya orang tua yang mungkin tidak tahu ya sosoknya sewaktu hidupnya itu ibadah rada-rada kurang, ya, rada-rada males. Nah, ditolong, dibantu, dilakukan fidaan untuk orang tua kita.
minha dari fidaan tersebut amalan beberapa kali melakukan. Tidak hanya cuma sekali, beliau mengulang beberapa kali. Iddakhaltuha, aku menyimpan amalan tersebut sampai diulang 2 kali, 3 kali, 5 kali. Daripada nganggur ngapain udah lakukan fidaan. Kalau bisa begitu, jangan cuma sekali. Kalau bisa 70.000 kali beres hitungan pertama, bikin lagi fidaan lagi buat diri kita sendiri, bikin lagi gitu, beberapa kali. Sebagai apa? Simpanan. Iddakhaltuhu, aku menyimpan amal-amal tersebut linafsi, untuk diriku. Jangan sampai ketahuan gitu. Jangan sampai ketahuan, kita perbanyak sebagai simpanan tabungan. Wa kana idza dzaka yaritu ma'ana syabun. Wa kana, dan terjadi idzaka, pada saat itu terjadi yaitu telah nginep, sedang nginep. Jadi itu bermalam, sedang bermalam ma'ana bersama kami, yaitu syabun, seorang pemuda. Yuqalu, diceritakan, innahu, sesungguhnya pemuda tersebut, ramai diperbincangkan di masyarakat itu istilahnya yuqalu innahu. Diperbincangkan innahu, sesungguhnya pemuda tersebut yukashifu, mengalami kasyaf. Kasyaf itu apa? Terbuka mata batinnya, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Pandangannya melampaui batasan dari dimensi-dimensi yang ada. Kayak begini, kita kan sebenarnya bertetangga dengan kelompok makhluk jin, cuma beda dimensi. Dan bagi orang yang kasyaf itu sudah tidak ada pengaruh, dimensi-dimensi itu sudah terlampaui. Dia bisa melihat, bahkan bisa melihat orang yang di dalam kubur, bisa melihat kejadian yang akan terjadi, itu kasyaf. Beda dengan bantuan jin, terawangan. Wah, ini ahli terawang. Terawang itu hati-hati loh Pak. Kalau terawang itu ada 2 cara. Ada yang terawang menggunakan bantuan jin, ada yang terawang karena anugerah fadilah dari Allah dengan wirid-wirid tertentu yang memang dijazakan. Nah, ini kasyaf. Laki-laki pemuda ini mengalami kasyaf fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Kadang-kadang kebuka portal diri kita itu kebuka. Ketika portal terbuka, mengalami kasyaf. Nah, kalau ditutup ya normal aja Pak. Sebagian waktu beliau mengalami kasyaf bil dan mati, sampai dengan melihat surga, wanari, dan bisa melihat neraka. Kelihatan. Ya, ini percaya memang ada Pak. Orang-orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya, yaitu para wali, Allah pilih, Allah berikan karomah. Nah, biasanya wali itu mengalami kasyaf. Dia bisa membaca batin kita, dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Maka jangan heran kalau berhadapan dengan sosok wali itu kita tidak berbanyak di sana. Saya dulu pernah diajak sama abah saya. Saya waktu itu usia masih salamnya kelas 1. Diajak abah saya ke daerah Lasem itu Rembang Pak. Di situ sowan. Ketika sowan, antunya ada begitu zaman itu tuh nyari bis itu masih langka Pak. Jadi kita itu ngikut truk, numpang truk gitu. Dari Kudus ke Lasem ke timur Pak. Nanti saya udah bilang banget ya naik truk itu Pak, karena langka mobil kesana. Ternyata sampai sekarang itu luar biasa. Sudah antri, perut kita lapar. Saya nangis karena bahasanya, saya nangis lapar, pengen makan. Saya masih ingat kata-kata, jangan nangis,
nanti dikasih makan sama Mbak ini. Sebutannya itu Mbak Suryo ini. Mbak Suryo ini malah ngerti, sampai yang lapor ngerti, kenapa begitu. Akhirnya saya diam tuh, menanya apa. Ternyata betul pas giliran kita maju, belum sampai ngomong, itu Mbak Suryo begini, kamu masuk dulu sana, masuk. Ngomongnya nanti aja masuk. Makan guys, siapin. Begitu Pak. Masya Allah. Itu kalau nggak wali nggak bisa. Kalau wali itu paham hati kita. Kalau gini kan kita nggak tahu di dalam hati kita kan nggak tahu. Kalau Bapak juga KLW apa yang ada dalam hatinya kan kita nggak tahu. Kalau wali mah tahu semua gitu baik-baik. Oh ini orang yang apa nih? Ini orang yang punya duit kelihatannya. Ini baca semuanya. Ini orang yang bermasalah, ini banyak beban. Semua aku baca. Ini orang lagi jalanan miring ini. Itu baca semua gitu loh Pak. Nah, itu kasyaf. Kalau di Fatihah nyambung, itu wali Pak. Di Fatihah itu nyambung. Maka saya termasuk yang meyakini Buya Mufasir itu wali Pak. Saya meyakini secara pribadi. Karena saya sebelum sholat ke sana, saya itu sudah Fatihah ke beliau. Sudah lama lah, ada setahun 2 tahun. Akhirnya ada kesempatan saya sholat ke sana. Begitu sholat ke sana, untuk pertama kalinya saya dipanggil. Baru itu begini, sapaan Buya Mufasir begini. Kok baru nyampe? Saya tunggu. Udah gitu doang. Ini membuat saya kaget. Kok tiba-tiba kayak ada sesuatu, kok baru nyampe padahal ditunggu-tunggu. Bisa jadi ya kira saya, Fatihah saya mau udah nyampe ke beliau, cuma orangnya baru nyampe. Duduk di itu mami kayak senter begini. Mami sampai tamu itu selesai. Masya Allah, kaki saya berhati kesemutan. Gak bisa bergerak, gak berani bergerak. Nah itu meyakini Fatihah nyampe. Nah kayak gini terakhir Fatihah apakah selamat terjadi? Paham gak Pak selamat terjadi? Oh dikirimin Fatihah seanu nih. Kalau gak awalnya malah terasa Pak. Kalau ditransfer duit mungkin terasa. Kalau awalnya Fatihah terasa oleh sibuk. Itu namanya kasyaf. Nah ini laki-laki mengalami kasyaf sampai bisa melihat surga dan neraka. Wakanat al-jama'atu, wakanat dan ternyata al-jama'atu, jamaah itu orang muslim secara umum, itu jamaah. Takwa telah melihat lagu terhadap si pemuda tersebut. Melihat apa dan sebuah kelebihan. Ada sigoli sanatin di waktu usia masih kecil saja, itu sudah kelihatan kelebihan si pemuda itu. Wakana fi qalbi minhu syai'un. Nah di sini wakana dan ada fi qalbi di dalam hatiku itu berarti itu Abu Zaid Al-Qurtubi yang mengisahkan sekali. Minhu dari si pemuda tersebut syai'un, ada sesuatu yang menyentuh hatiku dari si pemuda itu. Faktafaqo, maka terjadi ittifaq, kesepakatan. An istad'ana ba'dul ikhwan. Sesungguhnya telah memanggil, kami telah memanggil ba'dul gitu ya, ba'dul ikhwan, kepada sebagian teman-teman. Kami panggil ila manzilihi untuk mendatangi tempat tinggal pemuda tersebut. Fanahnu maka kami tanawal ta'am, kami makan bareng sarapan. Tanawal ta'am itu sarapan, makan bareng atau sarapan. Wasatu, sementara pemuda tersebut makana bareng bersama kami, makan bareng. Insohat,
tiba-tiba itu pemuda sohak teriak. Serikatan dengan teriakan muncilkan yang memekik atau histeris kata mereka. Teriakan yang histeris. Wajtama'a fi nafsihi wa huwa yaqul. Wajtama'a, dan kami berkumpul fi nafsihi, di dalam diri si pemuda itu. Artinya berkumpul di dalam diri si pemuda itu sebuah perkara yang besar. Wa huwa yaqulu, wa huwa, sedangkan si pemuda itu yaqulu, mengucapkan dalam teriakannya, yang mengucapkan, ya ammu hadhihi ummi finnar. Wahai paman, makan bareng ini berdua teriak, wahai paman, hadhihi ummi, ibuku saat ini finnar, di dalam neraka. Jadi dia melihat dalam kasarnya itu ternyata ibunya di neraka. Wa huwa yasibu bisyahin azimin. Wa huwa, dan sedangkan pemuda itu yasibu, masih teriak, menjerit, bisyahin azimin, dengan cerita yang luar biasa. Saking sedihnya, saking takutnya melihat ibunya di dalam neraka. La yashukku min sam'ihi, tidak ada keraguan min sam'ihi, dari pendengarannya. Annahu an amrin, sesungguhnya pemuda tadi an-amri, dalam sebuah peristiwa itu. Benar-benar kita melihat itu pemuda bukan mengada-ada, memang serius. Serius, benar-benar serius, benar-benar lihat. Bukan orang yang sedang mengada-ada drama gitu kan. Makanya mohon maaf nih Pak, hati-hati Pak. Sekarang banyak orang ngaku ustaz, banyak melakukan drama. Drama seakan-akan dia lihat alam gaib, drama dapat kiriman minyak wangi dari surga, drama dapat kiriman dokat dari surga. Ada ya Pak Gue. Dan begitu Pak, jangan langsung percaya. Ya, hati-hati ya, drama akhir banyak orang yang melakukan drama biar dianggap dia itu orang kasyaf, orang hebat, wali ini. Ujinya gampang Pak, saya jadi Pak, kalau dia wali apa enggak, nanti saya gampang. Bapak kirim tawasul Al-Fatihah kepada orang itu. Kerasa enggak dia? Kalau dia terasa, terus menegur kita, biasanya begini Pak, terima kasih ya kirimannya. Begitu biasanya Pak. Itu dari wali Pak. Tapi kalau kita tanya hai, gak terasa, nah bodong itu. Wali bodong Pak. Abal-abal. Itu Pak. Itu wali, kehidupannya gak paham. Wali itu paham. Biasanya dia bisik, kalau pengen terkenal tuh, dia berbisik, terima kasih, sama-sama, terima kasih. Jadi manfaatnya itu apa? Dan itu Pak, itu wali. Coba Bapak bikin fatihah sama Pak Haji Samsuri gitu. Kalau terasa berarti wali ya. Gitu ya. Wali nikah, wali enggak ya. Kalau enggak terasa ya belum wali. Selanjutnya, fa'amma ruhaitu maka tatkala aku melihat bihi, perkara yang menimpa atau terjadi pada si pemuda tersebut, minal anzi'aji, dan kesedihan yang histeris itu, qultu fi nafsi, maka aku berbicara pada diriku sendiri, batin dalam bahasa kita. Al-yawma adrabu sidqahu, satu saat aku pengen menguji sidqahu, kebenaran si pemuda tersebut. Nah ini Abu Zaid Al-Qutubi pengen uji, ini orang teriak melihat neraka itu drama apa beneran gitu, pengen diuji kebenarannya. Fa'alhamani Allahu asad'ina alfa. Fa'alhama, kemudian memberikan ilham. Ilham itu bisikan.
Ni kepadaku Allah yaitu Allah. Allah itu mengilhamkan kepadaku istri siapa? Abu Zaid Al-Qurtubi yang mengisahkan ini. Allah memberikan bisikan berupa ilham as-sab'ina alfa untuk melakukan fidaan 70.000 kali membaca la ilaha illallah. Wa la yaquli, dan tidak ada yang tahu ala dzalika atas ilham tersebut akadun seorang pun tidak ada yang tahu illallah kecuali hanya Allah. Fakultu fi nafsi, fakultu maka berkata fi nafsi dalam diriku, al-asaru hakun walladzi rawahu shadiqun. Al-asaru hakun, bahwa asar itu yang dicontohkan para sahabat itu memang benar. Walladzi rawahu, dan orang-orang yang mengikuti berpendapat dengan asar tersebut shadiqun adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang benar. Akhirnya Imam Abu Zaid Al-Qurtubi ini melakukan fida'ah. Setelah melakukan fida'ah selesai, beliau berdoa, Allahumma inna sab'ina alfan fida'an hadhil mar'ah, yaitu ummu hadha syab. Artinya, Allahumma ya Allah, inna sab'ina alfan, sesungguhnya 70.000 fida'an ini, fida'an sebagai fida'an tebusan hadhil mar'ah, kepada perempuan ini. Perempuan ini siapa? Yaitu ummahat asyabi, ibunya si pemuda ini dalam fida'ah. Famastamaktu al-khatir fi nafsi, famastamaktu, maka tatkala sempurna atau selesai al-khatir fi nafsi, omongan yang ada dalam diri itu tadi, illa angkola, kecuali itu pemuda langsung ngomong kepada Abu Zaid Al-Qurtubi, ya ammu, wahai paman, hadiya ukhrijat, sesungguhnya ibuku telah dikeluarkan dari neraka. Alhamdulillah. Barokahnya apa? Fida'an. Pelajaran pentingnya fida'an, walaupun itu dicontohkan oleh sahabat, bukan Rasulullah, tapi ini sebuah kebenaran. Sebab ini dari para sahabat. Yang kedua, fida'an boleh dilakukan siapa saja dan boleh diniatkan untuk siapa saja, bahkan kepada orang lain sekalipun. Terlebih pada keluarga kita, orang tua kita. Jangan sampai itu Pak. Kalau bapak memang sayang sama orang tua, maka fida'an buat orang tua. Kerjakan sendiri, walaupun boleh bayar orang itu boleh Pak. Kalau bapak ngomong, jadi tolong lakukan fida'an buat orang tua saya, buat bapak sama buat ibu, ini 20 juta buat kiai. Nah, umpamanya begitu, itu boleh boleh. Tapi paling afdal kerjakan sendiri. Tapi kalau susah boleh lah, nanti tawar-tawar sama Ustaz Kamal boleh. 20 juta mau Ustaz? Ya. Terus ya, daripada kerjain kayak laki-laki gitu ya. Artinya boleh. Nah, ini dikerjakan buat orang lain boleh. Maksudnya yang dibayar bukan tidak ada Pak, tenaganya. Kan itu butuh waktu yang lama. Itu boleh. Makanya di Kudus daerah kami ada tradisi begitu Pak. Rumah-rumahnya keluarganya tidak sanggup baca kerja tidak sendiri, akhirnya nyuruh minta tolong sama Ustaz atau kiai. Kalau kiai melakukan tidak buat ibu almarhum saya, boleh contoh saya mulai. Jadi ternyata dia tawar-menawar makanya itu mas contoh saya. Jadi biasanya kalau di Kudus asalnya kalau di Kudus itu 3 sampai 5 juta Pak. Tidak. Ini hadiah atas bidangnya sudah dikerjakan. Jadi, tapi tidak ada bahasa tawar-menawar, itu pesanan saya. Dan
Dan kalau sudah bilang iya sanggup melakukan bid'ah, ya harus dikerjakan. Jangan maklar itu bapak dosanya double itu. Kerjakan kalau sudah sanggup dikerjakan. Sama seperti badalin haji. Harusnya berat badalin haji orang tua kan anaknya. Anaknya nggak sempat, ada yang nggak tolong badal haji pada orang lain, bayar sekian, begitu. Boleh badal haji begitu. Nah, sama seperti itu Pak. Badal haji sekarang berkisar 20 jutaan Pak. Nah naik gara-gara berat. Nah jadi Bapak Ibu yang pengen kerjain bid'ah, kerjakan nanti setelah selesai baca ini Allahumma inna sab'ina alfan bid'ah. Untuk siapa nih? Untuk diri sendiri. Bid'ah li nafsi, untuk diri sendiri. Untuk orang tua bid'ah li pada ibu, li ummi. Untuk bapak li abi. Susah pakai bahasa, ya bahasa Indonesia saja. Ya Allah, bid'ah yang sudah saya kerjakan ini sebagai tebusan, bid'ah adalah tebusan dari neraka untuk ibu saya. Bukan awal Pak. Di awal boleh, di akhir boleh. Kalau di awal jadinya niat, kalau di akhir jadinya doa. Begitu Pak. Kerjakan, dicicil. Usahakan diri sendiri ini jangan sampai dihindari. Nah ilmu tentang bid'ah ini ternyata di sini belum populer, betul ya? Di sini belum masuk. Jadi orang Pak banyak yang nggak paham bid'ah apa. Dan itu ilmu yang udah lama dibahas Pak. Nah sekarang populer kan? Lakukan bid'ah. Mumpung masih hidup, jangan nungguin doa dari anak. Kelamaan. Udah itu anak belum tentu doain. Saya paling kesel di Bapak, paling kesel diundang di tahlil ke suatu tempat. Anaknya nggak ada yang ikut di tahlil, cuma sibuk mondar mandir. Ada begitu Pak? Sibuk mondar mandir, hari konsumsi, hari ini, muka kok duduk baca yasin ya, mondar mandir doang. Itu saya kesel. Ini maksudnya gimana? Ya harusnya paling berkah mendoakan orang tua ya. Anak kita mah bantu doang. Makanya jangan begitu Pak. Dan itu yang manis ikutin prosesinya. Itu baru anak yang soleh-solehan. Ini sok sibuk model mandir, rokok, bangga bisa undang orang banyak. Enggak begitu Pak. Jangan terus anak. Adapun undang orang banyak itu tambahan gitu Pak. Paling inti adalah anak. Oh enggak, kalau bid'ah kalau awal saudara ini ada Allah, saya bid'ah untuk diri saya. Udah mulai. Begitu Pak. Ngapain aja sih? Ngapain aja Bu? Soal pendek. Oh, Ngapain aja? Sebenarnya boleh ngomongin aja. Cuma kan Bapak itu ada kesusahan. Makanya guru saya lebih baik dikhususkan. Waktunya dikhususkan walaupun nggak lama, 30 menit, tapi khusus serius gitu. Daripada disambil apa saja, hitungannya malah kadang kelewatnya Pak. Mending itu kayak ambil waktu khusus, entah sore, entah malam, 30 sampai 1 jam aja. Itu sudah berapa 1 jam istirahat. Sekarang itu misalnya selesai 3 bulan, 4 bulan apa begitu? Enggak ya Pak. Yang penting sebelum mati ya. Makanya jangan tunda-tunda. Kan kita nggak tahu kapan matinya. Bu, pengen masuk neraka nggak? Nah iya, tidak gitu. Itu kita punya tameng dan paling kayak gitu Pak. Langsung boleh, langsung juga nggak apa-apa. Karena ini beda dengan zikir yang lain, ini tidak khusus. Lebih Abdul dan anak kita yang kita kasih, apa kita baca atau kita kasih? Kalau pemahaman kita bisa ngerjain, biar dikerjain sendiri. Biar dikerjain sendiri. Yang ada lemah, nggak bisa,
Boleh. Tinggal tawar-tawar. Indonesia jadi joki tidak. Boleh Pak. Orang-orang kalau baca sendiri berat, duit juga lagi banyak, begitu kan? Maksudnya kalau kau beda, udah mengatur kita lagi saat ini. Joki. Jadi tidak. Ini ilmu yang luar biasa. Dan di sini belum masyhur, maka tolong bisa disebarluaskan. Kalau nanti ada yang wah itu bid'ah, ajak kopi ngajuramah. Nah, dia paham ya. Itu tidak. Semua santri yang di Jawa atau hampir semua sudah berbeda. Bahkan bid'ah itu hanya bukti sedikit, orang tuanya berapa, bapaknya. Bahkan kalau saya itu sudah melakukan bid'ah kepada orang yang pernah minjemin duit. Jadi kalau saya pernah minjemin duit, kira-kira ban motornya pecah, dipinjemin Pak. Akhirnya sih gratis, waktu itu 50.000 untuk beli bahan bawah dalam. Itu jadi dikasih hadiah berupa bid'ah. Dalam bid'ah itu kan untungnya besar, sampai untuk dapat pahala, untuk memakai akidah, bisa untuk bermanfaat buat orang yang kita niatkan. Jadi paling tidak Bapak punya hadiah untuk orang tua, punya hadiah untuk orang tua. Dan orang tua itu kalau yang dibutuhkan tuh bukan duit Pak, tidak. Itu Pak Haji boleh dikerjakan, mumpung masih. Ya kita semua gitu. Itu, gitu ya. Alhamdulillah selesai. Sekarang kita masuk pasal berikutnya. Faslun fi riddah, bacanya riddah. Faslun ada fasal. Fasal ini adalah fi riddah, menerangkan tentang akidah. Riddah itu apa? Murtad. Akidah itu sikap atau ucapan yang menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam. Ini penting Pak, karena kalau nggak punya ilmu tentang ini, bisa jadi orang itu sebenarnya sudah murtad tapi nggak sadar. Karena murtad itu bisa karena sebab ucapan, bisa karena akidah, keyakinan, bisa karena tindakan. Itu harus hati-hati betul dan diilmui, paham. Hiya afhashu anwa'il kufri. Hiya, yaitu akidah murtad, adalah afhashu anwa'il kufri, buruk-buruknya daripada macam-macam kekufuran. Kekufuran itu banyak macamnya. Yang paling jelek itu adalah riddah, kemurtadan tadi. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan memberikan ampun, ayyushraka bihi, ketika Allah disekutukan. Jadi tindakan kemusyrikan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma, dan Allah memberikan ampun ma, kepada apa saja, dosa apa saja, duna dzalika, selain kemusyrikan. Dosa besar itu kan banyak macamnya, dan yang paling besar-besarnya dosa besar adalah kemusyrikan. Liman yasha, lima kepada seseorang yasha'u yang Allah kehendaki. Wa man, dan siapa saja yusyrik billah, yang bersekutukan Allah, faqad dhalla, sungguh itu orang sudah sesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh, kesesatan yang kebangetan.
menyebabkan murtad. Musyrik itu bagian dari kekufuran. Nah, musyrik itu ada namanya syirik, musyrik atau syirik. Syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Yang menyebabkan sampai kufur itu kalau musyrik atau syirik besar. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.